Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Mamnuna sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang unsur-unsur ATP dan fase ATP. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu unsur-unsur ATP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP itu memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu pencapaian pembelajaran atau eh, capaian pembelajaran atau CP. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi inti yang harus dicapai siswa dalam satu fase, yang mana CP itu menjadi arah utama yang dituju dari seluruh kegiatan pembelajaran. Nah, CP atau capaian pembelajaran itu ibaratkan tujuan akhir yang harus dicapai oleh siswa selama satu fase belajar. Jadi semua kegiatan pembelajaran yang kita rancang mulai dari materi, cara mengajar sampai penilaiannya itu semuanya diarahkan untuk membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan kata lain, CP atau capaian pembelajaran itu menjadi kompas atau penunjuk arah utama dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran atau TP. Nah, TP itu sendiri adalah rincian dari CP, berbentuk kompetensi yang lebih spesifik, terukur, dan bisa diamati dalam proses pembelajaran harian. Nah, artinya TP atau tujuan pembelajaran itu merupakan bagian kecil dari CP. Kalau CP itu tujuan akhir, maka TP adalah langkah-langkah kecil yang harus dicapai oleh siswa setiap hari atau setiap pertemuan. Nah, TP itu sendiri harus jelas, bisa diukur, dan bisa kita lihat pencapaiannya dalam proses belajar di kelas. Yang ketiga yaitu elemen. Nah, elemen itu sendiri adalah aspek pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari ketiganya tersebut itu harus hadir dan berimbang dalam proses pembelajaran. Nah, jadi saat kita mengajar, kita tidak hanya fokus membuat siswa itu tahu banyak pengetahuan, tapi juga membentuk sikap yang baik dan melatih keterampilannya. Nah, dari ketiganya itu harus seimbang agar pembelajaran itu benar-benar bermakna gitu. Yang keempat yaitu tahapan pembelajaran. Nah, pada tahapan pembelajaran ini adalah urutan kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis, mulai dari pengalaman materi, eksplorasi, hingga penutup atau refleksi. Yang kelima yaitu indikator, yang mana indikator itu sendiri digunakan untuk menandai sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Nah, pada indikator juga dapat membantu guru dalam merancang kegiatan yang sesuai. Yang keenam yaitu asesmen, yang mana asesmen ini adalah teknik atau metode yang digunakan untuk menilai ketercapaian TP. Nah, bisa berupa asesmen formatif, sumatif, atau asesmen diagnostik. Materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang fase ATP, yang mana dalam kurikulum sebelumnya kita mengenal pembagian berdasarkan kelas per tahun ajaran. Nah, tapi sekarang dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran itu dikelompokkan ke dalam fase-fase perkembangan siswa. Bukan hanya berdasarkan tingkatan kelas saja, tapi juga mempertimbangkan usia dan perkembangan serta perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap anak atau siswa itu kan berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Maka fase ini dibuat agar guru bisa lebih fleksibel dalam menyusun strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa pada tiap tahap perkembangannya. Jadi, kalau diibaratkan, fase itu seperti tangga perkembangan belajar, yang mana setiap siswa atau anak itu harus melewati anak tangga satu persatu sampai ke atas. Dan di setiap anak tangga itu, pembelajarannya itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, fase dalam kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 6, yaitu dari fase A sampai fase F,
Yang pertama fase A dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Biasanya anak baru masuk sekolah itu fokusnya membentuk karakter, mengenal lingkungan belajar, dan belajar dasar membaca, menulis, berhitung dengan sambil bermain. Yang kedua yaitu fase B dalam tingkat kelas 3 sampai 4 SD. Anak mulai berpikir lebih sistematis, belajar lebih mandiri, dan bisa menerima tugas-tugas yang lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu fase C dari kelas 5 sampai 6 SD. Mereka sudah mulai bisa menganalisis informasi sederhana, bekerja sama dengan kelompok, dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Yang selanjutnya yaitu fase D dari kelas 7 sampai 9 SMP. Di sini peserta didik sudah mulai masuk masa remaja. Mereka lebih kritis, mulai mencari jati diri, dan pembelajaran juga perlu disesuaikan agar mereka merasa relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya fase E dari kelas 10 SMA. Anak sudah mulai diarahkan sesuai minat dan cita-citanya. Nah, pembelajaran itu jadi lebih mendalam dan spesifik. Yang terakhir yaitu fase F dari kelas 11 sampai 12 SMA. Yang mana ini fase akhir fokus pada persiapan ke dunia kuliah atau kerja. Jadi pembelajarannya itu menekankan proyek riset dan kemampuan berpikir tinggi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.